selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Bang Kris ya. Hari ini kita mau ketemu lagi di kebaktian sekolah minggu ya. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat-sehat semua? Abang harap sehat-sehat semua ya. Sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu kita mau fokuskan hati kita ke Tuhan. Kita seperti biasa Pak, saat teduh dulu ya. Oke, saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita mau buka kebaktian kita dengan bernyanyi Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, ini karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, Karena ini karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Kembali di hari ini Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk beribadah sama-sama dengan anak-anak sekolah minggu kelas pra remaja. Tuhan Yesus, tolong kami berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami lebih serius baik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengikuti ibadah ini Tuhan, dan kami naikkan pujian hormat kepada-Nya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita masuk ke hukum Taurat. Kita ambil hukum Taurat yang kelima. Hukum Taurat yang kelima, titah kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk selalu melakukan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, nanti kita akan pengakuan dosa ya. Kita percaya apapun dosa kita, apapun kesalahan kita yang telah kita lakukan, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita minta ampun, kita percaya Tuhan Yesus akan mengampuni kita ya. Oke adik-adik, sebelum kita pengakuan dosa, kita mau nyanyi Mampirlah Dengar Doaku.
Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita, adik-adik, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengaku dosa dan segala pelanggaran kami, khusus di satu minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin satu minggu ini kami ada melawan orang tua kami, tidak menuruti perintah dari orang tua kami Bapa, baik dari ayah kami maupun ibu kami Tuhan. Tolong Tuhan Kau yang ampuni Bapa, dan ajar kami untuk selalu hormat dan taat kepada orang tua kami. Juga Tuhan Yesus, di dalam sekolah kami pada saat ini kami melaksanakan PJJ online, mungkin kami tidak serius mengikutinya Bapa. Tolong Tuhan agar kami tidak lalai Bapa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru kami, baik itu tugas harian maupun ulangan Tuhan, sehingga kami bisa menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang mengenal Engkau ya Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan membaca epistial kita di minggu ini, diambil dari kitab Daniel ayat 6, pasal 6 ayat 1 sampai 15. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawa mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkan larangan itu, dan
tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam sebuah singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari alasan atau jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian episode kita minggu ini. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, gimana sekolah online-nya? Lancar semua? Nah, abang harap adik-adik mengikuti sekolah online, mengerjakan tugasnya, melakukannya itu betul-betul untuk Tuhan ya. Jadi bukan cuma buat nilai, tapi untuk memuliakan Tuhan, karena kita itu bekerja, belajar untuk Tuhan ya. Oke adik-adik, kita mau pengakuan iman, tapi sebelum itu kita mau nyanyi kerja buat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kita sebagai anak-anak Kristen, kita harus menjadi terang ya, menjadi contoh yang baik bagi orang lain ya, supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat yang akan dibawakan Amang Situa, kita mau bernyanyi
terang. Ini lagu yang di Forum Besar nanti rekaman untuk virtual choir juga ya. Oke, bernyanyi dengan semangat ya. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan hari ini kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirman Tuhan, kami dan juga anak-anak sekolah minggu yang di rumah telah siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan minggu ini dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Judul perikop ini adalah bagaimana kita berdoa untuk banyak orang. Jadi adik-adik atau anak-anak sekolah semua yang di rumah, kita diminta untuk berdoa. Berdoa itu bukan hanya untuk kita sendiri atau adik kita, untuk kakak kita, orang tua kita, opung kita, tapi di sini juga kita diminta untuk mendoakan semua orang. Terkhusus dibuat di sini untuk raja-raja dan untuk pembesar. Agar apa? Agar dia bisa membuat kita tenang dan tentram, dan mereka juga memerintah dalam kesalehan dan kehormatan. Adik-adik mungkin kenal ya, ini Presiden kita Jokowi. Mungkin nanti fotonya sini, Presiden kita Joko Widodo. Baru kemudian ada juga salah satu orang Batak yang menjadi menteri saat ini, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Adik-adik atau anak-anak sekolah minggu, kita juga harus mendoakan pemerintah kita, pemerintah Jokowi maupun juga menteri-menterinya. Agar apa? Agar mereka bisa membuat kita tenang dan damai sejahtera, agar mereka bisa memerintah dengan jujur dan takut akan Tuhan. Ya, jadi kita mendoakan, jangan cuma memprotes atau kritik, tapi kita mendoakan mereka supaya mereka takut akan Tuhan dan memerintah dengan baik. Terus ada lagi satu contoh, kalau itu kan pemerintah di Indonesia, kita gereja sekarang di
HKBP. Di HKBP itu ada namanya pimpinan kita, namanya Eporus. Udah tahu Eporus? Tahu nggak siapa Eporus kita sekarang? Nah ini dia. Eporus kita adalah Dr. Darwin Lumban Tobing. Dia sekarang yang memimpin HKBP. Nah, kita juga harus mendoakan Eporus kita agar dia memimpin HKBP dengan jujur dan takut akan Tuhan, sehingga kita jadi tenang dan juga membawa damai kesejahteraan yang daripada Allah. Terus satu lagi, nih kita juga bisa melihat pendeta kita sekarang. Mungkin sebagian udah kenal, sebagian belum. Pendeta resort kita yang baru, yang dulu kan Amang Papahan, sekarang pendeta Rory Sibarani. Amang ini menjadi pimpinan kita sekarang di Gereja Reformanda. Adik-adik juga mendoakan Amang pendeta Rory beserta keluarga agar Amang ini memimpin kita dengan baik, jujur, dan takut akan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga jemaat Reformanda termasuk anak-anak sekolah minggu seluruhnya bisa bertumbuh di dalam mengenal akan Tuhan. Satu lagi yang Amang minta doa, kalian doakan juga, yaitu nih contoh di masa pandemi, tenaga kesehatan. Mungkin ada salah satu orang tua kita atau saudara kita yang menjadi tenaga kesehatan. Sekarang ini sedang berjuang merawat orang-orang yang menjadi korban COVID masa pandemi ini. Mereka berisiko besar akan terkena yang mengancam jiwa mereka. Untuk itu mari kita doakan mereka ya, supaya mereka juga diberi hikmat dan diberi kesehatan. Oke adik-adik, jadi diharapkan seminggu ini judul tema kita adalah peran orang Kristen dalam politik. Perannya apa? Satu yang paling bisa kita lakukan setiap hari, yaitu apa? Mendoakan pemerintah kita, mendoakan pimpinan gereja kita, mendoakan orang-orang yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Nanti minggu depan bisa ditanyain oleh guru-guru atau guru-guru sekolah minggu apa yang telah adik-adik doakan mungkin dalam seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk renungan kita tadi. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami telah mendengar renungan bagaimana kami semua harus berdoa untuk orang lain, untuk banyak orang, untuk raja-raja, untuk pemerintah, juga untuk orang-orang yang berjuang dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami, ajar anak-anak untuk mau mendoakan orang lain, mendoakan banyak orang, agar mereka bisa Engkau ajari dalam doa setiap pagi atau setiap malam untuk mendoa banyak orang selain diri mereka sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan sekaligus menutup ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama. Amin. Kita berdoa, doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
adik-adik, jangan lupa ya, habis ini ada pengajaran di kelas masing-masing, pengajaran online. Jangan lupa dibuka videonya ya, dan jangan lupa juga kerjakan tugas-tugasnya dengan semangat ya. Oke adik-adik, salam sehat, sampai ketemu lagi, selamat hari Minggu.